Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Pak Imam. Segar? Alhamdulillah. Jadi Apalagi begini kita mau Pak makan Kiai. sakur lagi. Jadi begini Pak Kiai. Iya. Ini subuh ini sepertinya itu Bapak yang dengar informasi yang Kiai sampaikan. Dia pertajam lagi. Akhirnya bagaimana Kak? Sepertinya Dianggap belum tuntas. Iya, dan sepertinya muncul lagi persoalan baru. Oh iya. Nah, persoalannya begini katanya. Oke, sekarang kan Kiai sudah sampaikan sebagusnya, Ya. lamaran dipermudah, mahar dipermudah, kemudian mudah dan pokoknya semua mudah-mudah lah. Ya. Ini likur dua ini banyak istighfar. Jadi sebelum kita jawab ini, barangkali mohon izin Pak Kiai, saya istighfar juga, jangan sampai nanti salah juga. Namanya pertanyaannya orang kita lanjut. Jadi begini, penjelasan semalam kan sudah seperti itu, harapkan seperti itu. Dan ini memang akhirnya itu kan tidak jadi. Tidak jadi. Jadi ini anak-anak dua ini sudah sehidup semati, satu kubur kita berdua. Iya. Satu bantal masing-masing. Ini yang menjadi masalah, ya. Dan bahasanya bahwa dibilang Pak Imam, jadi gara-gara itu nirumbati kiniku. Iya. Gara-gara itu ketabrak dia. Bukan ketabrak, baku tabrak. Baku tabrak. Jadilah si baby. Bahasa kerennya ada bijanya. Karena orang tua kan di rumah Ji. Apa dia tahu? Bilang saya ke sana dulu. Sudah nih. Karena ini kan mereka kan tidak pernah lamaran yang dibatalkan, tapi dua orang ini tidak dibatalkan. Bisa mana? Sekarang jadi masalah. Karena masalah ini sudah ketabrak. Jadi dari masing-masing belah pihak, utamanya dari pihak perempuan, mau kok hanu dah haidana. Dibilang orang Bugis, masyirik gitu. Pakai sirik. Jadi sekarang kalau apakah istilahnya yang paling benar itu nikah di bawah tangan atau nikah di bawah kaki? Nikah yang tidak direstui orang tua atau apapun istilahnya saya tidak tahu. Maka sekarang terjadilah akad nikah. Istilahnya bahwa kalau bahasa sekarang itu namanya alhamdulillah bulan puasa juga ini. Jadi istighfar banyak, memohon. Namanya manusia punya kelasan, dibilang Pak Kiai tetap diampuni oleh Allah. Tapi peristiwa yang seperti ini akhirnya kena kawin tidak lewat KUA. Kena jalan pintas. Maka apa namanya? Kawin di pengadilan apa namanya? Isbat. Kawin isbat, kalau dulu istilahnya kawin BS apa dan seterusnya. Kawin di jadi bagaimana nih? Maka mau kowe? Mari sih. Jadi ini memang perlu menjadi perhatian masyarakat kita. Karena seperti itu. Karena tidak dilakukan prosesi yang mensahkan itu, karena ketidakkesepakatan, maka terjadilah yang di luar. Syukur-syukur masih bisa menikah, tidak ditabrak saja tanpa dengan menikah, karena ada yang mau mencari solusi. Kadang dibawa ke omnya yang bertindak, kadang dibawa ke. Tapi kan persoalannya apakah sudah sah itu kalau omnya menikah sementara ada bapaknya? Nah, ini banyak rentetannya ini Pak Imam. Jadi biar bapaknya ada, astagfirullah. Biar omnya yang tangani, tapi dapat tadi bapaknya ini kena matojoi. Dia bilang, terserah saja itu anak mau bikin apa. Berarti ini perkara tidak sah. Ini panjang nih. Panjang. Padahal ingat, salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menikahkan. Tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya adalah salah satunya adalah menikahkan. Sehingga dikatakan seorang perempuan, seorang pemuda-pemudi yang ingin menikah, lalu tidak dinikahkan orang tuanya, kalau ia berbuat maksiat,
tabrak sana sini, tabrakan atau baku tabrak. Kemudian itu separuh dosa ditanggung orang tuanya. Separuh dosa ditanggung orang tua. Karena tadi itu tidak kan dia tidak restui anak-anak baku tabrak. Oh iya. Jadi ketabraknya anak-anak orang tuanya yang pikul. Karena tanggung jawabnya. Kenapa tidak dilakukan tanggung jawab itu? Oh iya. Seperti yang kita bahas kemarin itu bahwa dia tidak hanya gara-gara persoalan uang panai. Sementara uang panai tidak menjadi rukun. Kalau juga menyatakan bahwa yang menjadi rukun adalah mahar, tapi juga tidak jadi itu karena maharnya yang berat, itu juga kebencian Nabi dan itu juga berdosa. Karena kenapa? Nabi menganjurkan permudah itu mahar. Jangan sampai tidak jadi. Jadi pernah katanya dibilang itu Ustaz, dewasa Nabi ada yang mas kawin apa namanya? Iya, mahar. Baca apa? Baca Fatihah. Oh iya kan? Baca surah Ar-Rahman. Begitu kan? Artinya ini digolongkan karena tidak ada kemampuan sama sekali, tidak ada apa-apa. Dan dia juga sudah baku suka. Iya. Tetapi ini mohon maaf, ini saya salah ucap ini barangkali. Tidak sedikit ini dibilang Pak Imam di sana. Dia bilang tidak sedikit orang yang sudah begitu ya. Pertamanya dia keras karena ada cucunya, dia terima kembali anaknya. Berarti yang sadar itu bukan hanya yang sadar itu cucunya, orang tuanya setelah ada cucunya. Karena dia sadar karena cucunya. Tapi jangan bilang cucunya yang saya suka bukan anak. Kok salah itu? Suka cucumu, nah itu cucumu akhirnya anakmu. Bagaimana caranya? Oh begitu. Karena ada kan juga mengatakan ya kalau cucu saya terima tapi mamanya saya tidak terima. Oh salah itu. Oh jadi kau terima cucunya berarti terima mamanya. Terima mamanya karena akhirnya. Berarti terima kembali anakmu. Kembali anakmu. Berarti. Sekarang ya tadi hukumnya. Kalau begitu, kalau ada yang begitu istighfar banyak-banyak kau di. Ya. Minta ampun banyak-banyak sama Tuhan. Karena kau sudah majalok kau. Sudah ada mencucumu, terima sih. Lewat apuemu terima itu. Tapi pihak yang bela esumu mosa ate kamu. Wah ini kayak kalau sudah masuk kawasan itu. Iya. Nah kembali kita ke rukunnya lagi tadi. Alhamdulillah. Ya. Dia menikah sebelum ada janin. Tetap dia menikah. Cuma yang menikahkan itu adalah omnya. Sekarang atau yang mendukung. Memang omnya, saudaranya, bapaknya juga kan itu bisa bertindak wali. Tetapi apakah dengan omnya itu betul-betul saya katakan sementara ada orang tuanya. Sementara dikatakan bahwa seorang gadis, beda kalau janda. Seorang gadis itu harus mendapatkan restu kalau dia mau menikah. Restu dari bapaknya. Kalau janda? Kalau janda ya dia bisa menjadi wali dirinya sendiri. Oh begitu. Tapi itu bukan berarti jangan sampai dianggap muda itu kita pergi tarik saja. Tak bisa begitu. Karena semangat sekali Pak Imam itu disebutnya. Soalnya kita di kampung itu yang ini yang susah urus terus. Ada sedikit datang lagi Pak Imam bagaimana kayak ini Pak Imam ini. Jadi kalau ya sudah kan temanku KUA itu kita baku kait itu karena urus-urus begitu. Lanjut bagaimana tadi itu? Jadi itulah solusi sebenarnya yang paling baik. Kembali kita kepada apa yang dianjurkan oleh Nabi dalam urusan pernikahan. Jangan sampai kita saling memberatkan. Dalam pernikahan harapan Nabi, kata Nabi jangan saling kita memberatkan. Jangan persyaratannya dilihat karena tidak sekupu, tidak sama turunannya. Jangan karena ketidakmampuannya, jangan karena belum ada pekerjaannya. Ini kita yakin, jangankan manusia, burung saja itu kok tidak pernah stres dia, tidak pernah dia gantung diri kecuali kelelawar. Padahal dia tidak jelas mana pasarnya itu burung. Tidak ada pasarnya, tidak ada kantornya, tidak ada ladangnya. Tapi tidak pernah ada yang putus asa, hanya persoalan rezeki. Nah terkadang kan ini kita sangat selektif. Tidak menerima seorang remaja, laki-laki datang melamar karena tidak ada pekerjaannya. Tidak ada apa. Jangan. Rezeki itu dibukakan oleh Allah. Ustaz, astagfirullah. Pak Kiai. Soalnya hotel, kita mau di hotel ini. Di hotel besar kita mau pesta.
Makanya itu saya katakan begitu, terkadang gagalkan itu karena kita mau euforia, mau yang dibesar-besarkan itu yang harus ramai, harus ada ini, padahal itu tidak menjadi rukun. Tidak menjadi rukun. Iya. Jadi kalau begitu, oke, untuk sementara. Iya. Pertanyaan masalah lamar melamar, nikah menikah. Iya. Jadi kalau cewek minta izinnya. Iya. Kalau janda, dia bisa tanya langsung sama dia, tanya sama janda. Tetapi langsung. kan sebaiknya juga kalau masih ada orang tuanya itu juga begitu kok. Iya. Oke. Jangan juga karena sudah status janda lalu kesana kemari jangan sembarang, siapa saja yang saya mau pilih. Ya, ada urusan tetap juga harus menghargai orang itu. Oke Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Jadi aman sege. Silang makalingan itu. Iya jawaban boleh di pengaji Pak Kiai. Tembe anak ya, pode ai tak. Ya mau pupu powai aku. Sekarang ini. Ini saya ini terwakili karena kita punya acara ini sangat kita security-nya sangat tinggi. Kita jaga alamat. Dan orang yang bertanya. Mohon maaf. Rahasia. Jadi bapak-bapak juga saya hanya mau katakan bila pertanyaan ini terwakili dengan keadaan yang pernah ataukah sekarang yang bapak-bapak miliki, itu hanya merupakan ketepatan apakah sama-sama saja peristiwanya. Begini. Saya pernah ini berarti terjadi ini. Saya mau berikan sedekah ataukah apa namanya? Infak ataukah zakat. Terserahlah bahasa itu utamanya dalam Ramadan ini. Kepada fakir miskin. Saya dengar itu dibilang itu Pak Imam, didengar itu Pak Kiai apa? Ayat apa? Innamas sadaqatu. Katanya salah satu di antaranya ialah fakir miskin. Kemudian fisabilillah. Katanya menurut fisabilillah itu salah satu di antara itu duda yang miskin. Janda yang miskin, termasuk anak sekolah, dan macam-macam yang itu fisabilillah katanya. Orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Sekarang pertanyaannya dia begini. Saya memiliki sesuatu yang menurut kadarnya patut saya lakukan. Dia bilang kalau sedekah ataukah hadiah ataukah apa itu katanya di luar Ramadan juga bisa kita lakukan. Tapi karena bahasanya dia bahwa karena dalam Ramadan itu nilai ibadahnya itu pengabdian itu lebih daripada bahasa orang pintar katanya 99,9% itu digandakan oleh Allah sebanyak mungkin. Itu rahasia Allah. Yang itu yang saya harapkan. Namun di sini ada beberapa hal yang muncul dari saya. Dia bilang ini Bapak. Pertama, yang perlu kita berikan kan fakir miskin. Tapi setelah dia itu betul, menurut orang di sekitar itu betul fakir miskin. Fakir miskin. Tetapi kefakiran dan kemiskinannya itu tidak seperti yang biasa. Dalam arti bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya berlimpah. Yang lainnya sudah seperti itu. Jadi di antara kesamaan-kesamaan ini, di manakah yang lebih patut? Karena menurut ulama, menurut Pak Kiai yang disampaikan,
utamakanlah orang di sekitar, Ya. ataukah orang-orang yang di daerahmu dulu, Ya. kalau sama sekali tidak ada, Ya. maka dipersilakan keluar. Ya. Di sini pertanyaannya bahwa semua ada, Ya. tetapi kriteria-kriteria ini Ya. ya mirip-mirip sedikit. Ya. Dia duda, toh? Ya. Tapi pegawai negeri, Ya. pensiunan, Ya. dia janda juga begitu. Ya. Fakir miskin juga, dia fakir miskin, Iya. tapi ditinggalkan bapaknya mobil 3. Iya. Ya. Ya. Nah, jadi di sini menurut Pak Kiai, Ya. cara membaca untuk mendudukkan persoalan ini agar saya bisa Ya. mengeluarkan atau menyampaikan harta zakat harta atau istilah apapun segala macam ini bagaimana? Ya. Karena terikat satu itu tadi itu bahwa kalau di wilayahmu sudah tidak ada, tapi ini ada semua, cuma Ya. saja kriterianya hampir sama-sama. Iya. Iya. Itu mana yang lebih diutamakan? Nah, fakir miskin itu yang sudah jelas masuk dalam salah satu asnaf yang boleh mendapatkan zakat dan sedekah. Nah, kalau janda itu relatif, tidak semua janda harus diberikan zakat karena ada janda yang kaya raya. Oh iya Ada janda yang kaya raya, nah, malah dia harus berzakat. Sekarang dia dia miskin, tapi kan ada warisan ditinggalkan oleh bapaknya. Bapaknya meninggal dengan mamanya ada parkir 3 mobil. Dia ditinggalkan karena dia dalam keadaan janda, dalam keadaan duda. Tapi hartanya banyak kan ada warisannya. Berarti dia janda tapi tidak tergolong fakir miskin. Dia janda tidak tergolong fakir miskin. Iya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan janda itu mutlak harus itu mungkin kan ada pertimbangan lain. Dia mau kasih harta itu, dia mau kasih rezeki, dia mau zakat itu janda padahal janda kaya raya. Jadi kita simpulkan yang dikasih itu adalah miskin, statusnya janda atau tidak janda kalau dia tergolong miskin, duda atau tidak duda kalau dia tergolong tidak miskin, maka itu akan dikasih zakat dan infak. Kalau fakir miskin dia kan kesejajarannya mirip-mirip. Mirip-mirip dengan si janda itu. Si janda ataukah duda ataukah anak sekolah ataukah. Tapi yang seperti ini yang mana lebih bagus? Karena fisabilillah kan dibilang Pak Kiai di Ustaz di sana ceramah itu termasuk anak sekolah atau orang yang uzur fisabilillah katanya banyak itu macam-macamnya segala macam. Nah sekarang kita lihat akan pembagian itu bahwa yang namanya 8 asnaf itu kan berhak untuk mendapatkan zakat. Makanya zakat itu boleh dibagi 8. Bagikan kepada fakir miskin, bagikan kepada al-gharim dibagi. Nah, nanti dilihat kalau dipertanyakan itu kira-kira kapasitas atau kualitasnya atau nominalnya bagaimana. Nah, mirip-mirip kemiskinannya. Itu kan sudah persoalan kebijakan. Yang berarti bahwa ada jatahnya. Kecuali kalau seperti ada lagi yang Pak Iman tadi mengatakan, bagaimana ini di bulan Ramadan ini kan melimpah zakat dan sedekah karena pahalanya. Apakah kalau di luar juga itu tidak? Itu semua kita kan tetap bersedekah. Jangankan dengan infak dan sedekah, yang hukumnya sunnah. Zakat saja itu tidak harus bulan Ramadan. Zakat tidak harus bulan Ramadan. Oh iya. Karena ada aturannya. Ya, kalau zakat fitrah memang di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu bulan Ramadan. Hanya khusus nanti Ramadan baru ada. Ya. Kalau zakat lainnya boleh di luar Ramadan. Iya. Tinggal melihat posisinya dia. Ya. Iya. Kalau yang terkait dengan hukumnya, zakat itu ada yang disebut dengan nisab. Ada yang disebut dengan haul. Kalau zakat mal itu. Zakat mal ada disebut dengan nisab. Ada yang disebut dengan haul. Nisab artinya harta yang dia miliki itu sudah memenuhi kriteria yang wajib disakati. Dari segi jumlahnya. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan setangkap atau senilai dengan 86 gram emas. Kalau dia sudah miliki itu maka sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian yang kedua sudah 1 tahun dimiliki.
Pak Imam beli bulan Ramadan ini, beli emas 100 gram. Tapi tidak langsung keluarkan karena belum 1 tahun dimiliki. Nanti Ramadan akan datang baru misalkan itu yang namanya haul. Jadi begini Ustaz. Ya. Itu apa haul dengan apa namanya? Dengan nisab. Nisab. Ya. Saya pulang dulu saya tanya ke mamanya ada masih. Ya. Maka saya Sampai puasa. tidak tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.